Shalom, sidang jemaat GKT Sine Batu. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan doa malam bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Dimanapun kita berada, kita bersekutu bersama-sama melalui pujian, melalui pembacaan firman, dan tentunya melalui pelayanan doa kita. Mari kita bersatu dalam persekutuan doa pada malam hari ini di dalam terang tema visi Allah bagi keluarga orang beriman. Di dalam terang tema visi Allah bagi keluarga orang beriman, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pada malam hari ini. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 27 dan 28, dan Kejadian 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang ke-27 dan 28, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, keluarga adalah unit terkecil dari komunitas yang lebih besar atau komunitas yang besar, yaitu sebuah bangsa. Namun karya Allah di dalam memberkati sebuah bangsa itu melalui unit terkecil tersebut, yaitu lewat sebuah keluarga. Mungkin kita bisa mengambil contoh yang lain, yaitu ada di dalam Kejadian 17, ya. Bagaimana Allah memberkati banyak bangsa itu lewat atau berawal dari sebuah keluarga, yaitu melalui keluarga Abraham. Kita bisa melihat itu di dalam Kejadian 17 ayat 16 ataupun Kejadian 18 ayat 18, menyatakan bagaimana Allah memberkati keluarga Abraham, dan Allah memberikan sebuah visi bahwa melalui keluarga Abraham inilah bangsa-bangsa itu akan menerima berkat Tuhan. Sungguh indah saudara, keluarga itu dibentuk oleh Allah, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan berkat dan rahmat-Nya bagi banyak orang. Nah, cara Allah ini telah dinyatakan sejak awal penciptaan yang dapat kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 1,
Kejadian 1 ayat 27 dan 28, dan saya memberikan catatan kaki di sana dengan bacaan Kejadian 2 ayat 15. Dari bacaan firman Tuhan ini dijelaskan kepada kita bahwa yang pertama, Allah adalah awal dari segala sesuatu. Di dalam ayat yang ke-1 tadi dikatakan dalam firman Tuhan, pada mulanya Allah. Sebelum ada penciptaan, sebelum ada ciptaan Allah, yang ada adalah Allah, karena Ia adalah abadi dan kekal. Dia adalah awal dari segala sesuatu. Dia adalah mula dari segala sesuatu. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini juga ditegaskan lagi di dalam ayat yang ke-27, bahwa Allah lah yang menjadi inisiasi. Allah lah yang memulai terbentuknya keluarga. Bagaimana Allah memberkati dan membentuk laki-laki dan perempuan yang disatukan menjadi satu keluarga. Kedua-duanya setara, diciptakan sama, serupa dan segambar dengan Allah. Ini berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ini penting karena manusia di zaman modern ada dalam kacamatanya yang berdosa itu kadang-kadang menganggap bahwa perempuan itu lebih rendah dari laki-laki, tapi sekarang juga ada gerakan feminisme atau feminisme yang menyatakan bahwa perempuan itu lebih hebat daripada laki-laki. Tapi firman Tuhan menegaskan keduanya setara. Keduanya diberkati dengan berkat yang sama, dibentuk dalam rencana Allah yang sama, yaitu serupa dan segambar dengannya. Dan kedua-duanya di dalam ayat yang ke-28 sama-sama menerima berkat itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Mereka berdua sebagai satu kesatuan itu diberkati. Sebagai keluarga, mereka diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah ada bagi keluarga, dan berkat Tuhan bagi seluruh ciptaan itu diwujudkan melalui keluarga yang dibentuk dan diberkati oleh Allah sendiri. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat 28, mungkin kalimatnya cukup ambigu ya, dikatakan bahwa Allah memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, dengan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah, dan seterusnya. Nah saudara kasih Tuhan, kata taklukkanlah dan berkuasalah ini adalah sebuah simbol kekuasaan atau simbol hierarki bahwa manusia itu di atas ciptaan yang lain. Nah ini kalau ditafsirkan secara tidak tepat bisa menjadi soal. Kita bisa berperilaku menjadi manusia itu berkuasa dalam pengertian sewenang-wenang. Tetapi di dalam bacaan kita, rupanya di dalam pasal yang kedua, Kejadian pasal 2 ayat 15, kata berkuasa dan taklukkanlah itu dalam koridor yang bertanggung jawab. Dijelaskan di dalam ayat 15 itu dengan kata Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, taman di mana segala ciptaan yang lain itu ada. Jadi ini adalah kekuasaan yang bertanggung jawab. Kalau saya pakai kata lain, kekuasaan yang terbatas. Batasnya di mana? Supaya mereka bertanggung jawab. Bentuknya apa? Mengusahakan dan juga memelihara. Jadi bukan kekuasaan yang semena-mena, mentang-mentang manusia itu diberkati dan dipercayakan alam semesta dan ciptaan yang lain itu. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat berkat yang Tuhan berikan bagi keluarga yang dibentuk itu. Yang pertama adalah berkat keberlanjutan, yaitu melewat keturunan. Yang kedua, berkat keberlangsungan, yaitu lewat pemeliharaan. Allah memberkati keturunan, manusia yang diberkati keturunan itu beranak cucu memenuhi bumi ini untuk apa? Untuk menyatakan berkat pemeliharaan, sebagaimana Tuhan mau melalui keluarga yang dibentuk ini. Saudara kasih oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa visi Allah begitu jelas agar kita orang beriman
membangun rumah tangga yang secitra atau segambar dengan Allah. Keluarga yang nurut dalam kehendak Tuhan. Agar melalui keluarga kita terwujudlah kehendak Allah, yaitu berkat pemeliharaan yang ada melalui setiap keluarga orang yang beriman. Saudara, mari bersama dengan keluarga kita berkarya bersama dengan Allah. Kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Karena keluarga kita adalah keluarga yang dibentuk dan juga diberkati oleh Allah untuk menyatakan kehendak Allah, menjadi berkat bagi ciptaan yang lain, menjadi rahmat pemeliharaan, menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita, memakai keluarga kita, memancarkan, menyatakan kemuliaan Allah kepada dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur, kami diingatkan bahwa rumah tangga kami adalah rumah tangga yang dibentuk dan diberkati oleh Allah. Allah mau melalui rumah tangga kami, kehendak Tuhan dinyatakan, kemuliaan Allah, kasih Tuhan itu diwartakan, didemonstrasikan kepada banyak orang bagi ciptaan yang lain. Tuhan berkati kami untuk kembali kepada rancangan Allah, menjadi keluarga yang serupa dan secitra dengan Tuhan, menjadi wakil Allah untuk menyatakan berkat pemeliharaan bagi banyak orang, bagi sesama ciptaan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan juga syukur kami, mengingat betapa Allah mencintai, betapa Allah mengasihi keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end, forever love you. Is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus.
segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau Mari kita bersatu di dalam doa-doa kita. Yang pertama, kita patut bersyukur melalui perenungan firman Allah pada saat ini. Diingatkan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang dibentuk, diberkati oleh Allah untuk menyatakan kehendak Allah di dunia ini. Kita bersyukur atas berkat-Nya bagi rumah tangga kita. Dengan demikian kita boleh bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai keluarga kita, untuk istri yang Tuhan berikan bagi kita, anak-anak yang diberikan bagi kita, atau kita sebagai istri bersyukur atas suami yang diberikan kepada kita. Demikian juga kita sebagai orang tua mengucap syukur untuk anak yang ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Kita juga patut bersyukur sebagai anak untuk orang tua yang telah memelihara, mendidik kita di dalam iman percaya kepada Tuhan. Mari kita bersyukur akan berkat Tuhan atas rumah tangga kita. Mari kita berdoa bersama-sama dalam ucapan syukur ini.
Amin. Dalam berkat-Nya kita dipanggil untuk menjadi berkat. Untuk itu kita berdoa, menyatakan komitmen kita untuk membangun rumah tangga kita supaya rumah tangga kita secitra dengan Allah, segambar dan serupa dengan kehendak-Nya, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh kasih, keluarga yang boleh menjadi berkat dan teladan di tengah keberadaan rumah tangga kita. Mari kita berdoa, menyatakan komitmen kita untuk menjadi rumah tangga yang secitra dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Mari saudara kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Melalui doa rumah tangga kita rindu bangsa dan negara kita diberkati. Kita berdoa untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan tepat besok pagi. Kita doakan supaya semua berjalan dengan lancar, dengan keadaan aman, adil, dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang dapat membawa berkah bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia secara khusus. Mari kita berdoa untuk hal ini. Amin. Kita juga berdoa saudara, kita akan memasuki penghujung tahun 2024. Kita memasuki masa Advent, persiapan diri menyambut perayaan Natal. Kita berdoa supaya ini menjadi momen, masa di mana kita kembali membangun iman percaya kita, diteguhkan iman percaya kita, iman yang menyelamatkan, iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan setiap kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur sekaligus berdoa untuk persiapan hati dan pikiran setiap orang beriman di dalam merayakan Natal tahun ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk perayaan Natal di tengah gereja kita. Kita berdoa untuk panitia Natal yang bekerja, berkarya untuk mempersiapkan, untuk melaksanakan sebuah peringatan dan perayaan Natal yang hikmat, yang dapat membangun iman percaya setiap orang, setiap jemaat di tempat kita. Kita berdoa untuk perayaan Natal tahun ini juga supaya berjalan dalam keadaan aman, dalam damai sejahtera. Jauhkan dari segala mara bahaya. Kita berdoa supaya orang-orang yang coba mengacaukan, mendatangkan kekacauan di tengah-tengah perayaan Natal dengan niat jahatnya. Kita berdoa supaya Tuhan menyentuh hati mereka. Niat mereka yang jahat diubahkan menjadi hal yang baik. Kita berdoa untuk perayaan Natal, kita doakan untuk panitia yang bekerja, kebutuhan dana untuk perayaan ini. Kita berdoa supaya banyak karya-karya yang menyenangkan hati Allah melalui perayaan Natal yang kita buat. Mari kita berdoa untuk hal ini. Amin. Saudara, kita berdoa secara khusus untuk anggaran Natal tahun 2024 di GKT Sinebatu. Dalam rapat panitia yang berlangsung hari Minggu kemarin telah diputuskan membutuhkan dana sekitar 35 juta. Kita berdoa supaya dana ini dapat terpenuhi, supaya pelayanan-pelayanan yang direncanakan baik melalui pelayanan diakonia, pelayanan berbagi kasih atau aksi sosial di dalam perayaan Natal, demikian juga melalui ibadah dan perayaan Natal yang diadakan bagi sidang jemaat di tempat ini. Semuanya boleh berlangsung dengan baik melalui pemenuhan kebutuhan biaya ini. Kita berdoa supaya jemaat turut ambil bagian mendukung akan terpenuhnya kebutuhan anggaran ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Selain perayaan Natal umum pada tanggal 25 Desember, komisi-komisi yang ada di gereja kita akan melaksanakan perayaan bagi komisi mereka masing-masing. Sejauh ini yang sudah keluar tanggalnya, tanggal 1 Desember akan dilaksanakan Natal Sine yang Kapel atau bagi keluarga muda di tengah gereja kita. Tanggal 6 Natal Komisi Wanita, dan tanggal 15 Desember akan dilaksanakan Natal Komisi Anak. Dan masih menyusul Komisi Pria, Komisi Pemuda yang rencananya juga akan mengadakan perayaan Natal bagi komisi mereka
Kita berdoa supaya setiap perayaan ini juga berjalan dengan hikmat dan sekali lagi membawa hati, pikiran setiap kita yang merayakannya menjadi semakin dekat dengan Tuhan, semakin serupa dengan Allah. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa kita. Kita juga berdoa bagi jemaat kita yang dalam keadaan lemah tubuh. Dan seringkali mereka terbatas untuk datang bersekutu ke gereja bersama dengan jemaat yang lain. Mungkin dalam perayaan Natal tahun ini mereka juga terhalang untuk bersama-sama datang merayakan dan menikmati perayaan Natal. Tapi sekali lagi kita berdoa, tangan Tuhan tidak terbatas untuk jamah mereka, menyapa mereka. Kasih Natal itu boleh tetap mereka alami di dalam keterbatasan mereka. Kita berdoa untuk keluarga Bapak Hin, kita berdoa untuk keluarga atau hambanya Ibu Hartati, Ibu Goekti yang harus terbaring di tempat tidur karena sakit. Kita juga doakan untuk Ibu Meti, ayah dari Ibu Wida, Haji Wida. Kita berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang lain yang kita tahu saat ini dalam keadaan lemah tubuh dan mereka tidak dapat beribadah oleh karena keterbatasan fisiknya. Tidak lupa kita berdoa juga untuk Ibu Maria Setiawati yang mungkin saat ini ada di Surabaya dalam masa perawatan kakinya. Kita berdoa untuk keluarga yang lain yang kita tahu mereka sedang bergumul dengan kesehatan. Kita doakan di dalam doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Saudara, mari kita menyatukan setiap doa dan mohon kita bersama juga dengan pergumulan masing-masing kita saat ini. Kita rindu ada damai, ada kerukunan, ada sukacita di tengah-tengah rumah tangga kita, khususnya saat kita memasuki bulan Natal, masa-masa Advent, masa kita menantikan perayaan Natal. Kita berdoa berkat kerukunan, berkat keharmonisan, berkat sukacita, berkat pemulihan, berkat kekuatan bagi rumah tangga kita. Boleh Tuhan cukupkan. Mari kita berdoa untuk hal ini.
Bapa kami ada di surga, kami menyatukan setiap doa dan mohon kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menjawab setiap pergumulan dan permohonan kami. Tuhan, kami terus berserah dan memohon kepada Engkau, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, Tuhan yang menopang hidup rumah tangga kami, supaya rumah tangga kami tetap utuh, tetap harmonis, tetap kuat, oleh karena Allah yang boleh menyatukan, karena Allah yang boleh menjadi dasar hidup kami berumah tangga. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan setiap doa dan mohon ini ke dalam tangan-Mu. Kami menantikan pertolongan yang daripada-Mu, kami menantikan jawaban daripada doa kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang indah. Terima kasih ya Bapa, kami satukan doa dan mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih dan penuh kuasa. Amin. Bersama